Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafisya Augalitia Rahma. Aku dari kelas 9. Aku di sini akan menjelaskan tentang AI dan dampaknya di era digital. AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan telah menjadi salah satu topik paling hangat dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI? Bagaimana perkembangannya dari masa ke masa, dan bagaimana teknologi ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita? Aku di sini akan membahas secara komprehensif tentang AI, mulai dari definisi, sejarah, konsep dasar, hingga aplikasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Secara lebih spesifik, AI berusaha menciptakan mesin yang bisa berpikir layaknya manusia dengan memanfaatkan algoritma dan model matematika. Ini berarti AI memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Yang pertama adalah era pionir, dari tahun 1930 hingga 1956. Pada era 1930-an, tokoh-tokoh seperti Alan Turing, Claude Shannon, dan Johann von Neumann mulai membicarakan bagaimana komputer dapat mempresentasikan pengetahuan dan belajar dari data yang dimasukkan. Alan Turing, yang dikenal sebagai bapak ilmu komputer modern, mengembangkan konsep Turing mesin dan tes Turing yang menjadi tonggak penting dalam sejarah AI. Kelahiran AI pada tahun 1956 hingga 1974. Istilah Artificial Intelligence secara resmi diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956. Dalam konferensi Dartmouth, periode ini ditandai dengan optimisme yang tinggi dan ekspektasi besar terhadap potensi AI. Para ilmuwan seperti Marvin Minsky dan Herbert Alexander Simon mulai merumuskan konsep AI secara lebih formal. AI Winter dan kebangkitan kembali pada tahun 1974 hingga 1980-an. Setelah periode awal yang penuh dengan optimisme, AI mengalami masa yang disebut dengan AI Winter, di mana pendanaan dan minat terhadap penelitian AI menurun drastis karena hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka yang sangat tinggi. Namun, pada tahun 1980-an yang dikenal sebagai Second Wave of AI, muncul berbagai inovasi seperti fuzzy logic, genetic algorithms, dan evolutionary programming yang membawa angin segar bagi perkembangan AI. Era modern dari tahun 2000-an hingga sekarang. Memasuki abad ke-21, perkembangan AI semakin pesat dengan kemunculan internet dan teknologi komputasi yang lebih canggih. Penemuan seperti World Wide Web, Internet of Things, dan Deep Learning menandai era baru dalam perkembangan AI. Saat ini AI telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan, dari kesehatan hingga transportasi dan hiburan. Konsep dasar AI, memahami fondasi teknologi pintar. Untuk memahami AI secara lebih mendalam, kita perlu mengenal beberapa konsep dasar yang menjadi fondasi teknologi ini. Konsep yang pertama adalah machine learning. Machine learning adalah cabang dari AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Ini berarti komputer dapat melakukan pola dan membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan. Machine learning telah menjadi salah satu pendorong utama kemajuan AI dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan sistem untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa intervensi
preferensi manusia yang signifikan. Yang kedua adalah neural networks. Neural networks atau jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia. Sistem ini terdiri dari unit komputasi yang sering disebut neuron yang bekerja sama untuk memecahkan masalah kompleks dengan belajar dari data. Deep learning yang merupakan subset dari machine learning menggunakan neural networks dengan banyak lapisan atau deep neural networks untuk memproses data dengan tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Natural Language Processing atau biasa disebut dengan NLP. NLP adalah cabang AI yang berfokus pada kemampuan mesin untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. Ini memungkinkan mesin untuk berinteraksi dengan manusia dalam bahasa sehari-hari yang penuh dengan nuansa dan konteks. NLP telah memungkinkan pengembangan asisten virtual, chatbot, dan sistem terjemahan otomatis yang semakin canggih. Apa sih dampak AI terhadap masyarakat? Berikut adalah dampak AI terhadap masyarakat, dampak positif maupun negatif. AI menawarkan banyak manfaat juga. Teknologi ini juga membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat. 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. AI meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan kreatif. 2. Pengangguran struktural. Otomatisasi yang dipicu oleh AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa sektor, menyebabkan pengangguran struktural. Pekerjaan yang repetitif dan dapat diotomatisasi oleh AI bisa mengancam lapangan kerja manusia. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Penggunaan AI dalam pengumpulan dan analisis data skala besar bisa menimbulkan risiko pelanggaran privasi. Teknologi pengenalan wajah dan pengawasan yang terlalu ekstensif dapat menjadi ancaman terhadap privasi individu. Yang keempat adalah pengurangan kesenjangan sosial. Jika digunakan dengan bijak, AI dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan meningkatkan akses ke pendidikan dan informasi, serta membantu dalam menganalisis data untuk kebijakan sosial yang lebih inklusif. Data dan statistik terkini tentang AI. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang perkembangan dan adopsi AI, berikut adalah beberapa data dan statistik terkini. Adopsi AI dalam sektor industri secara global telah mencapai 56% pada tahun 2024, menunjukkan integrasi yang signifikan dari teknologi AI di berbagai industri. AI diproyeksi akan memberikan kontribusi sebesar 15,7 triliun dolar terhadap ekonomi global pada tahun 2030, menggambarkan potensi ekonomi yang besar dari teknologi ini. Pasar AI global diperkirakan akan tumbuh sebesar 33% year over year pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan investasi dan minat terhadap solusi AI di berbagai sektor. Pada tahun 2025, AI diperkirakan akan menghilangkan 85 juta pekerjaan tetapi sekaligus menciptakan 97 juta pekerjaan baru, menghasilkan pertambahan bersih sebanyak 12 juta pekerjaan. Sebanyak 77% perusahaan sedang menggunakan atau mengeksplorasi penggunaan AI, dengan 83% menganggapnya sebagai prioritas utama dalam strategi bisnis mereka. Meskipun 77% perangkat memiliki beberapa bentuk AI, hanya sepertiga konsumen yang percaya bahwa mereka menggunakan platform AI, sementara penggunaan sebenarnya jauh lebih tinggi.
Dalam sektor pendidikan, 33% pendidik percaya bahwa sangat penting untuk mengajarkan AI di sekolah, meskipun 87% belum menerima pelatihan AI sebagai bagian dari pengembangan profesional. Kesimpulannya, apa itu AI? Inovasi yang mengubah dunia kita. AI adalah teknologi yang terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dari asisten virtual yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari hingga sistem kompleks yang mengoptimalkan operasi industri. AI juga telah menjadi bagian integral dari dunia modern. Namun seperti teknologi transformatif, AI juga membawa tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah etika, privasi, dan dampak sosial ekonomi. Memahami AI tidak hanya penting bagi para profesional teknologi, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang AI, kita dapat lebih siap menghadapi perubahan yang dibawanya dan memanfaatkan potensi secara optimal. Penting untuk terus mengikuti perkembangan AI, mempertimbangkan implikasinya, dan berantisipasi dalam diskusi tentang bagaimana teknologi ini harus diatur dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa AI bukan hanya teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memilih untuk menggunakannya. Dengan pendekatan yang bijaksana dan etis, AI dapat menjadi alat yang kuat untuk memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Sekian dari saya, Nakisha Golivia Rahma dari kelas 94. Maaf bila ada salah kata atau informasi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.